Prodi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Nama saya Gabriela Cyril Krista Sumilat dari kelompok 5 Prodi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Hari ini kami akan memberikan tutorial atau cara untuk menghindarkan diri dari menjadi korban ancaman phishing. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu phishing. Phishing merupakan modus penipuan di internet yang berpura-pura menjadi pihak tertentu, lalu mengelabui korban dengan sesuatu yang menyenangkan, menggiurkan, menakutkan, bahkan penting, agar korban terpancing untuk memberikan data pribadinya. Adapun tujuan phishing atau pembuatan link phishing dapat kita kategorikan menjadi 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah mencuri data. Mencuri data korban atau mengambil data-data korban yang dapat digunakan oleh pelaku, baik berupa email ataupun password. Yang kedua, menyebarkan virus. Virus berupa file atau aplikasi yang dapat didownload oleh korban. Dan yang ketiga adalah melacak IP address atau melacak alamat IP ataupun lokasi korban. Adapun jenis-jenis phishing yang saat ini sedang marak atau sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah link phishing berupa link yang disebarkan ataupun link yang diklik berbentuk kalimat, kata-kata, ataupun gambar. Untuk mengecek suatu link merupakan phishing atau link asli, kita bisa mengeceknya melalui bantuan URL periksa tautan. Hanya saja tautan ini umumnya kurang akurat ya. Jadi saat kita melakukan pengecekan, kadang link yang seharusnya aman bisa menjadi tidak aman, atau link yang seharusnya tidak aman malah dinyatakan aman. Dan menurut saya cara ini kurang efektif, tapi masih layak untuk kita coba. Yang kedua adalah web phishing. Web phishing biasanya berisi laman yang mengambil data-data korban yang menyerupai web-web resmi yang sudah ada. Umumnya bisa Facebook, Google, baik media-media berita dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh mengenai jenis website phishing. Website phishing adalah salah satu jenis penipuan yang dilakukan dengan cara membuat website palsu untuk mencuri data pribadi korban. Website phishing biasanya dibuat dengan mirip dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip. Di dalam link website ini itu sudah terdapat kode angka di sini, dan link website yang saya ambil itu link LK21, yaitu link menonton film online secara gratis. Kode angka yang terdapat di sini itu merupakan alamat IP. Ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan komputer. Biasanya dapat digunakan juga untuk mengakses situs website atau layanan online. Alamat IP juga dapat berupa IP versi 4 dan IP versi 6 yang terdiri dari 4 angka. IPv4 terdiri dari 4 angka yang dipisahkan oleh titik, seperti pada link yang tertera di website ini ya. Kalau IP versi 6 itu lebih panjang dan lebih kompleks. Di sebelah link tersebut itu terdapat notification not secure. Ini menunjukkan bahwa situs website tersebut tidak menggunakan protokol hypertext transfer protokol secure. Itu versi aman dari HTTP yang mengenkripsi data antara browser dan server untuk melindungi informasi pengguna. Jika situs web hanya menggunakan HTTP aja, data yang dikirim antara pengguna dan situs tersebut tidak terenkripsi sehingga lebih rentan terhadap serangan seperti pencurian data. Biasanya juga URL atau link yang terlihat aneh atau gak sesuai dengan nama perusahaan, seharusnya itu juga bisa menjadi tanda peringatan. Lalu di link website selanjutnya juga ada 3 ini. Biasanya juga
Phishing dalam bentuk seperti ini dirancang untuk menarik perhatian pengguna dengan tawaran yang menggiurkan seperti bonus deposit, kemudahan transaksi, atau layanan yang terlihat eksklusif. Gambar yang tertera pada web ini juga merupakan bagaimana pelaku phishing tuh memanfaatkan penawaran tersebut. Seperti ini, pada gambar ini terdapat tulisan bonus free spin setiap hari 200 kali. Terlihat menambah kesan legalitas dan kredibilitas, meskipun sebenarnya ini bisa jadi palsu atau tidak juga. Biasanya yang seperti ini juga diarahkan untuk mengunduh aplikasi dengan format APK biasanya. Ini juga berpotensi dapat membawa malware atau aplikasi yang mencuri data pribadi pengguna, termasuk data keuangan. Lalu yang terakhir yang cukup berbahaya yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah pesan phishing. Pesan yang dikirimkan berupa link, aplikasi, gambar, dan sebagainya melalui pesan WhatsApp, SMS, ataupun email. Baik teman-teman, di sini saya akan coba mencontohkan ya, bahwa saya pernah mendapatkan link phishing ya teman-teman. Di sini saya pernah mendapatkan link phishing bantuan sosial senilai 2 juta rupiah dari program Kemensos. Sini kita bisa lihat bahwasanya dia mengarahkan kita untuk mengklik link yang sudah dia berikan dan di bawahnya dengan iming-iming lumayan bansos saya dapat 2 juta. Nah, di sini coba kita klik ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah coba klik dan ternyata munculnya seperti ini ya teman-teman. Bahwasanya link ini dianggap link phishing, sudah menjadi tautan terlarang. Nah, seperti itu ya teman-teman, kalau kita dapat link phishing atau pesan phishing seperti ini, lalu kita klik linknya, maka biasanya yang muncul itu hal-hal yang seperti itu, yang tidak jelas isinya. Nah, kebetulan di sini saya coba contohkan yang sebelumnya, yang saya dapat link sebelumnya. Oh, ternyata security error teman-teman malah. Mungkin ini link-linknya udah expired ya, sudah terblokir oleh Google mungkin. Jadi sudah tidak bisa. Dangerous site. Nah, kalau dia phishing murah teman-teman ya, phishing yang tidak modal atau bagaimananya itu biasanya mereka menggunakan domain-domain gratisan, jadi gampang terblokirnya. Baiklah, mungkin itu sedikit dari kami sebagai penutup. Phishing adalah ancaman nyata yang dapat merugikan baik pihak individu maupun perusahaan. Phishing merupakan sesuatu ancaman yang patut kita waspadai. Tetapi alangkah baiknya untuk tidak menjadi terlalu parno atau menjadi skeptis sehingga menjadi takut untuk mengklik link apapun. Karena menurut saya, link sendiri memiliki fungsi yang cukup penting atau fungsi yang cukup menarik untuk kita gunakan sehari-hari. Karena pada dasarnya link menjadi sesuatu yang cukup berguna. Contoh, saat kita ingin melakukan meeting, Zoom meeting, Google meeting, dan sebagainya, hanya perlu share link, tidak perlu memasukkan kode terlebih dahulu. Saat ingin mengundang ke pernikahan, kita tidak perlu mencetak undangan fisik, bisa melalui share link undangan pernikahan. Sangat simpel. Lalu saat kita melihat video-video lucu atau hal-hal yang menarik di media sosial, dan kita ingin berbagi dengan orang sekitar, keluarga, dan sebagainya, kita tinggal share link ke mereka dan mereka bisa lihat apa keseruan yang sudah kita lihat di media sosial. Jadi pesan saya, sebaiknya kita tidak terlalu parno atau tidak terlalu takut akan link-link tertentu.
Dengan mengenali taktik pelaku dan menerapkan langkah pencegahan yang tepat, kita bisa melindungi informasi sensitif dari serangan cyber tersebut. Karena menurut saya yang patut kita waspadai adalah apa yang ada di balik link tersebut. Setelah kita mengklik link tersebut, apa yang muncul daripada link tersebut? Apakah itu video lucu yang di-share oleh keluarga kita? Ataukah itu undangan pernikahan yang diberikan oleh keluarga kita? Atau mungkin itu phishing yang seperti yang sudah saya jelaskan dan sudah saya contohkan sebelumnya. Sebaiknya kita lebih waspada dalam mengecek hal-hal seperti link ataupun aplikasi yang sumbernya tidak dapat dipercaya dengan link-link web ataupun file yang belum pasti atau belum jelas asal-usulnya. Edukasi, kewaspadaan, dan membuat strategi tetap menjadi kunci utama untuk mencegah kejahatan pada phishing. Sekian dari kami, saya Michael Kevin. Saya Gabriela Sheryl Krista Sumilat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.